ya Mbak ya, Sakifah. Siapa yang ya memang malam itu ketika beliau dikuburkan itu yang namanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan seterusnya itu sedang ribut pemilihan khalifah di gedung yang namanya Sakifah itu. Gitu loh. Jadi itu ada konvensi Golkar sama PKS. Jadi pertama bersaing dulu antara Muhajirin dengan Ansor. Akhirnya yang menang Muhajirin. Di antara Muhajirin ada sekian calon, yang menang Abu Bakar. Begitu mereka selesai memutuskan Abu Bakar, baru mereka pergi ke rumah Nabi. Dan ketika datang, Nabi barusan saja dikuburkan oleh Ali. Dan Ali disuruh menandatangani kesepakatan konvensi Golkar itu, sehingga Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Sejak itu mulai terdapat konflik yang kelak menjadi Sunni dan Syiah. Jadi kita tak kawan-kawan banyak detailnya, tapi seperti itu tolong baca buku. Itu tidak dijamin kebenarannya. Memang WKB ya riset ya. Ada berbagai macam versi, cuma belum pernah ada wacana yang lain yang bisa menyebutkan berapa sing layak meninggalnya Rasulullah, belum pernah ada, kecuali wacana yang itu tadi. Saya tidak hafal namanya, Ali, Fadil bin Abbas, Aisyah, Fatimah, kalau tidak salah satu lagi. Yang lain ada di gedung Sakifah, di KPU pusat. Jadi gitu deh ya. Nah, kalau saya salah mohon maaf, tapi saya hanya bisa, kalau perlu beliaunya kita undang di sini. Kalau Anda telaten, beliau itu sudah tua, tapi luar biasa pengetahuannya. Umar Hasyim ini zaman dia jenenge O Hasyim kan. Oke, kita juga O Hasyim kan. Dia seorang dokter, pernah jadi kepala rumah sakit di Lampung, tapi pengetahuan dan risetnya luar biasa. Jadi Umar Hasyim itu apal setiap jengkal di kota Madinah, Mekah. Di sebelah utara perbatasannya apa, gunungnya apa saja, bukit luasnya piro, onggone piro, kui apal. Onggokku gak mau diliwir apal, kan gitu kan. Beliau ini hafal. Oke. Terus yang keempat, ngomong Jawa ya. Takdir. Anda pengennya Allah ngasih tahu takdir itu sebelumnya atau dibiarkan tidak tahu? Wes Gusti Allah kon Lauhul Mahfuz kon menggandakan mobil. Kalau kita sampai tahu apa yang terjadi pada diri kita 5 menit yang akan datang, apalagi besok pagi, minggu depan, tahun depan, itu kita sudah musnah dulu, betul kan? Coba pikirin, coba di animasi. Kita sudah musnah karena kita akan saling mengincar dan akan menyelamatkan diri sendiri, sehingga takdir itu menjadi batal karena kita ingin kemenangan diri kita berdasarkan pengetahuan mengenai takdir Allah itu. Jadi takdir itu adalah potensi atau kenyataan kehendak Tuhan pada kehidupan manusia. Tapi tidak seluruh kehidupan manusia itu bergerak atau terjadi berdasarkan takdir Tuhan. Karena manusia diberi prosentase untuk mentakdirkan dirinya sendiri. Kira-kira jelas banget. Misalnya kowe potong rebonding, Jojo, arep nanti nang salon. Kok jadi kue ngisinya berapa lama yo kue perasaan kita kira apa, kue ini diberi kebebasan sampai batas tertentu. Allah memberi kayu, kamu diberi kebebasan, kayu ini arep kok colong kok do apa kok gaene kan gitu. Nah, potensi takdir Tuhan ada pada kehidupan kita, ada, dan kita tidak tahu yang mana. Maka pekerjaan manusia adalah mendekatkan diri kepada Allah agar setiap yang dia alami itu takdir Allah. Gitu loh. Justru itu menjadi medan perjuangan manusia supaya kehendak kita sama kehendak Allah itu sama. Loh, kalau Allah mentakdirkan, Anda tidak beri kehendak dong. Kalau seluruhnya ditakdirkan oleh Allah, Anda tidak perlu fasilitas yang namanya will, yang namanya iroda. Allah punya iroda, Anda juga diberi iroda. Nah, prosentasenya berapa? Di
di situ letak nasibnya hidup. Kita tidak dikasih tahu secara persis. Atene kayak dikit biar dikandani iki sesuk kowe anakmu songo. Bojomu ning tetep njaluk kuliah. Misalnya njaluk kowe iku wah ya tenan. Keputusan diam jadi akan banyak berubah karena dia sudah tahu sebelumnya. Gitu loh. Jadi milih ditakdir 100% apa berbagi sama Tuhan, share sama Tuhan. Anda sendiri berhak mentakdirkan diri Anda. Kira-kira jelas ya Mbak ya? Ya Mas ya, mana Mas itu? Yang nanya takdir tadi, Anda ya? Kira-kira cukup jelas Mas ya? Dan menurut saya Anda tidak perlu tahu di yang mana takdir Tuhan. Pokoknya, loh, enak itu nengku-nengku ya. Nikmatnya hidup itu justru ketika harap-harap cemas itu loh. Seperti menunggu itu tidak tahu menunggu itu berapa lama. Anak kan harus dikai daftar ya apa nih? Iki engko sih iki nek menurut daftar itu aku nunggu 2 jam. Jadi aku bisa langsung nang kuning sedelet. Hidup akan musnah karena kita akan mengeksploitasi dan memanipulir pengetahuan kita mengenai takdir itu. Jadi menurut saya desain Allah ini luar biasa. Itulah yang menyebabkan Azazil itu sangat terbuka oleh kehidupan di bumi, sehingga dia memilih kemudian menjadi iblis untuk hidup sama Anda berdialektika di sini. Itu loh. Dan karena ada iblis kita terus menjadi pemalas, sehingga pokoknya nggak ada opo-opo sing disalahke iblis. Dalam politik yang pokoknya sing salah Pak Harto. Zaman dia, zaman reformasi, anggarono kucing hilang mesti Prabowo sing nyulik. Pulpen hilang Prabowo, hilang Prabowo. Pokoknya karena kita ini malas gitu loh. Oke. Yang kedua apa tadi Mas? Nah itulah ma'iyah juga dan sehingga terus ya orang kelingan nek mau dhewe juga udah gelar ning kene. Menjadi lucu-lucuan dan jajannya orang mau masalah. Dan manusia itu mesti wae plural, kowe karo awakmu dhewe siji. Kowe karo awakmu dhewe lho siji ya. Aja meneng karo wong liya. Gus Dur sama Gus Dur itu beda banget. Gus Dur esok, Gus Dur sore, Gus Dur anak. Plural dia, sendirian tapi plural. Jadi pluralisme tidak bisa diomongkan, itu sudah otomatis. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Itu sudah pasti. Jadi tidak perlu pakai konsep pun kalau saya harus mesti plural kemudian. Buktinya teman-teman yang plural itu mereka semua sebenarnya dalam perilaku sehari-hari mereka tidak plural setahu saya. Misalnya jaringan Islam liberal kan dia liberal, plural gitu kan. Tapi JIL nggak pernah mau menerima teman-teman yang lain yang berbeda sama dia, betul kan? Mestinya ini yang bikin JIL dong ini. Forum kayak gini nih. Tapi JIL nggak pernah mau apa jenis Islam kok. Kayak keliru kan, kayak fasis kan, kayak imperialis kan. Plural. Nah plural itu salah satu syaratnya adalah hikmah hati untuk mencari secara murni titik temu dengan siapapun. Nek jare iki nek ana wong ala dolek ana apike, nek ana wong cilik dolek ana gedene, nek ana wong gede dolek ana cilike, sehingga kamu akan mendapatkan titik temu yang indah antar manusia dan antar golongan atau antar siapapun.